istimewa Wilayah beserta seluruh pengikut yang saat ini hadir dan berkumpul. Saya selalu sampaikan, lakukan saja. Gerakan kaki untuk melangkah di langkah pertama. Jangan pernah takut untuk salah. Jangan pernah takut untuk menjadi kurang baik dinilai orang lain. Tapi setidaknya kita sudah bergerak, berani maju dan tampil. Itu pada intinya yang harus kita lakukan. Lakukan saja. Karena melakukan sesuatu jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Kalau hanya menjadi, saya selalu bilang, kalau hanya menjadi komentator, hanya mengkritik, kemudian mengkomentari, kemudian mencibir dan lain-lainnya, gampang sekali. Tapi membayangkan diri kita, coba bayangkan diri kita berada di depan orang banyak, harus eksekusi banyak hal, kemudian tampil di depan orang banyak. Bayangkan, karena pengalaman itu tidak bisa diceritakan, tapi dirasakan. Rasakan ketika kita, misalnya kalau penyuluh, rasakan ketika kita berdharma wacana di Pulau Jalan Kaki. Ada ratusan umat di depan kita. Rasakan ujung kaki dan ujung tangan kita yang kayak gini. Ya, rasanya itu beda kalau kita mengalami. Begini, baik kan? Caranya juga baik itu. Pakai tempat, pegang mic sekali kan? Nah, baik ini pegang micnya. Kemudian berusaha mengontrol diri. Mau gimana biar kelihatan tenang? Pegang buah gitu. Jadi sensasi itu hanya bisa kita rasakan ketika kita melakukan dan kita berada di depan seperti itu. Kalau cuma bicara, dia ngomongin benar wacana, artinya berendah, ngomongannya kanan dan kiri tidak jelas. Bisa kita mengenali kenapa? Karena kita tidak berada di posisi merasakan sensasi ketika berada di depan orang banyak. Belum lagi ada yang melonot diri kita. Ya banyak mata yang kita semuanya kita lihat. Ada yang pegang HP itu juga bisa kita pegang. Atau yang gini. Ya begini. Coba lihat, perhatikan ketika kita bicara sama satu orang yang kita ajak bicara. Ada yang beli, kemudian ada yang senyum-senyum begini. Kemudian yang bahaya, saya mau menganjurkan ketika Pak Gusti Dirta datang bercanda, pasti Soekarno jangan masuk burung. Senyumannya masih beda gini. Jadi kan kalah. Kan sudah pasti akan mau ngomong sudah nih. Dia malah ketawa jadi. Ketawa sendiri, orang nggak ngerti ngapain. Belum ngomong apa-apa udah ketawa. Jadi sebaiknya dipisahkan sementara. Ketika akan berbicara di depan umum, itu baru mirip gitu aja udah. Ya biasa, kita ketika kita berada di depan, baru merasakan sensasinya itu seperti apa, rasanya itu seperti apa, pikiran kita itu harusnya seperti apa. 1000 kita hafal kalimat, keluar paling banyak 100. Kita sering udah nyiapin waktu bikin tulisan lagi. Nanti ketika sudah di depan hilang ya kosong kan? Ya, mereka merasakan itu kosong ya. Kemudian umat Dharma, hari ini saya akan menyampaikan dharma wacana tentang reformasi. Sudah begitu kita ngomong aja. Bahaya ya seperti itu.
menyampaikan sesuatu di depan. Karena kalau di antara kita nggak masalah salah-salah sedikit, wong sama-sama belajar, ya kita sama-sama belajar. Jadi ketika kita sebelum tampil di depan khalayak umum yang seperti itu, latih dulu dengan komunitas kita, belajar terus diusahakan. Yang penting ngomong dulu apapun yang diomongkan, bicara. Itu bicara, sampaikan, tapi serius. Gitu loh, serius. Setiap saya bicara apa? Gini, ingin menyampaikan ini. Karena keterlatihan mental kita, kematangan keterlatihan mental kita, itu akan sangat menentukan ketika kita berhadapan di depan umum. Kemudian sebagai seorang penyuluh, jadi saya hanya ingin berusaha. Jadi ada banyak tradisi keberagaman yang kita lakukan di Indonesia, dan saya kira sangat baik. Kemudian banyak kondisi zaman dan kekinian kita yang membutuhkan kehadiran kita untuk menyampaikan sesuatu yang baik, sesuatu yang baik untuk agama kita, sesuatu yang baik untuk agama kita. Dalam konteks sastra, jadi ingat, pendana wacana, penyuluh yang melakukan siar keagamaan lewat tulisan, lewat kata-kata, ini pastikan ada 3 prinsip yang harus dipegang. Yang pertama adalah sastra. Jadi pastikan ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan sesuatu, ada pedoman dan fondasi sastra yang kita pastikan. Jadi jangan kita hanya asal berbicara, asal menyampaikan sesuatu berkaitan dengan ajaran agama tanpa fondasi sastra. Jadi itu sebabnya pentingnya kita membaca kitab suci, membaca teks-teks lontar. Itu pentingnya kita membaca. Jangan sampai nanti ditanyakan, ini sebagian juga ada guru, ada penutup, sebagian ada yang punya guru. Kalau muridnya bertanya atau umat bertanya, kan satu saat kita akan mengalami ini. Kalau siswa bertanya, kitab suci kita tahu, berbeda. Udah pernah baca atau belum? Terus kitab lainnya apa? Bawah kita. Ada salah saya, udah pernah baca bukan? Belum. Baca. Jadi biasakan diri membaca. Jadi kalau ingin sederhana, memang baca buku, kitab, begitu. Tapi kalau tidak ya sering lambat. Gunakan manfaatkan HP ini. Kan banyak teks-teks dan literasi yang ada di website dan lain-lain. Manfaatkan kehidupan rentang waktu kita setidaknya 10-20 menit untuk membaca. Agar kita tahu ketika kita berbicara, kita tahu apa yang akan kita bicarakan. Kemudian ketika berbicara juga harus menggunakan budi ibadah, pertimbangan, kebijaksanaan, kapan menyampaikan, bagaimana menyampaikan. Pastikan itu kita mengenali diri kita, kemudian lingkungan kita. Itu budi ibadah, pertimbangan baik dan buruk. Jangan asal bicara juga. Tahu orang asal bicara tidak melihat lingkungan. Orang tidak perlu nanya, enggak minta sesuatu, diceramahi. Tiba-tiba datang ke korban, dan ketemu orang Pancasila. Hindu memiliki 5. Pertama adalah percaya dengan Brahma. Kedua percaya
lingkungan kita. Jangan asal ceramah juga nggak benar juga. Orang misalnya kita dagang bijak. Orang sedang ngayah perlengkapan, orang bikin sate, bikin kelakar, ada yang bikin penjor, kemudian kita datang dan ceramah. Bang Nabi itu. Coba deh seperti ini. Coba ketika Pak Muslimin itu mempersiapkan sebuah acara, bikin baru potong meja, stop sih. Ada 5 keyakinan yang benar seperti itu. Tahu berhenti Pak. Ada yang dibeli para babi nasi putih. Tendang meja. Ini bisa meja itu muka kita kan gitu. Pahami lingkungan dan situasi. Kenali kita harus menggunakan budi. Kapan kita berbicara seperti ini? Lihat orang yang kita ajak bicara. Jangan kemudian itu kawan mau ngumpul sambil dulu. Cara memegang kental ambil matanya, kemudian bersihkan tangan. Ini mau nyeramai siapa orangnya? Lihat orang yang kita bicara. Budi banget. Jangan asal kemudian kita berbicara kita melihat situasi dan lingkungan itu. Jadi pertimbangkan secara baik. Kemudian ada ibu-ibu di sini baru tidur ya, jangan lupa. Ada 3 prinsip. Saya membayangkan situasi ini. Jangan lupa. Ada 3 prinsip yang harus dilakukan dalam kondisi. Suami juga adalah orang yang menaungi sebuah keluarga. Bagaimana? Kalau mereka gini ya kakinya udah bergetar ini. Ini ngopo istri saya ini kan? Lihat situasi dan lingkungan kita dengan kondisi, dengan siapa, situasinya seperti apa. Lihat, pertimbangkan dengan baik. Dipastikan pertimbangkan dengan baik. Karena kita juga harus sadar, setiap orang mengalami situasi yang berbeda, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan itu masuk ke orang lain, bukan malah menjadi sumber permasalahan. Jangan sampai malah menjadi sumber permasalahan. Ya, yang disampaikan itu beragama, tapi ketika dia tidak mempertimbangkan situasi, tempat, dan orang yang dia bicara, tidak menggunakan budi wadah, maka nilai ajaran agama itu tidak sampai bahkan menimbulkan permasalahan. Ini pernah bisa memahami ya seperti itu. Kenali situasi. Ini tidak bisa kita sesederhana itu kita merasa diri kita tahu agama, merasa diri kita orang yang bijak, merasa diri kita orang yang suci, merasa diri kita orang yang lebih memahami agama, kemudian semua orang kita ceramahi, tidak melihat situasi dan kondisi. Sastra budi, kemudian prema itu selesai. Jadi pastikan bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita dharma wacanakan, pondasinya adalah kasih sayang. Pondasinya adalah kasih sayang. Kasih sayang untuk mencerahkan seluruh kamu. Kasih sayang untuk memberikan nilai-nilai ajaran agama. Jangan dharma wacana dipakai kesempatan untuk mengumbar kebencian kita dengan kelompok lain. Jangan kesempatan kita berdharma wacana digunakan untuk menyindir orang lain.
Jangan digunakan kesempatan kita berdharma wacana untuk menyakiti hati orang lain. Ini yang kita inginkan. Kesempatan kita dharma wacana, iya banyak slogan yang bisa kita kutip, tapi tujuannya untuk nyindir sih. Kalau motivasi kita seperti itu bukan dharma wacana. Hanya berselimut agama saja, tapi di dalam pondasinya. Kalau kita peka, kita bisa merasakan orang yang berbicara ini sesungguhnya dia mengalir dengan kasih sayang, atau dia sesungguhnya berbicara untuk nyindir si A, nyindir si B, memojokkan si A. Ada yang unik. Kalau ingin menjadi penceramah dan pendharma wacana yang baik, 3 ini harus dipegang. 3 ini harus dipegang: sastra, budi, prema, banyak. Jadi 3 prinsip pondasi dasar, bekal untuk kita menyuluh agama hidup di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi pastikan ketika kita berdiri di depan, kita tidak sedang bertujuan untuk menyinggung orang lain. Apalagi lebih parahnya lagi, jangan sampai menyinggung dharma wacana untuk mengganti dasar negara kita. Itu lebih parah. Ya. Kita tidak berdasar pada Pancasila. Kita berdasar pada Pancasila. Pancasila itu lebih tinggi dari apapun. Wih, kalau sudah ngomong itu berat. Jadi jangan sampai. Ya, jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan para hati. Oh, santai, santai, santai. Oh.